Assalamualaikum, halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga masih sehat, masih semangat, dan kalian gak bosan-bosan untuk belajar bersama dengan Ibu. Oke, hari ini Ibu akan melanjutkan materi tentang bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Kan kalau minggu kemarin nih kita belajar di bilangan bulat positif dan negatifnya itu di penjumlahan dan pengurangan. Nah, bagaimana kalau misalkan operasi hitungnya itu di perkalian atau pembagian? Ya, pasti berbeda ya. Jadi kalau yang perkalian dan pembagian itu berbeda cara menghitungnya. Jadi ada rumusnya ya, ada rumusnya. Ini rumusnya berlaku untuk perkalian dan pembagian ya. Jadi kalau misalkan positif bertemu dengan yang positif, hasilnya pasti positif. Ya. Positif bertemu dengan yang negatif, hasilnya negatif. Lanjut, kalau ditukerin, negatif bertemu dengan yang positif, hasilnya pasti negatif. Dan yang negatif bertemu dengan yang negatif, hasilnya positif. Oke, kita bahas dulu satu-satu ya. Jadi diingat ya, ini hanya berlaku untuk perkalian atau pembagian. Perkalian dan pembagian. Jadi kalau misalkan kalian melihat yang positif negatif di penjumlahan dan pengurangan, ya jangan pakai yang ini ya. Pakainya itu yang kemarin, kalian boleh pakai yang sistem hutang atau bayar, atau pakai yang bulat-bulat, atau yang menggunakan garis bilangan. Nih contoh ya, Ibu kasih contoh kayak gini. Misalkan Ibu, kita pakai angka yang kecil dulu deh. Negatif, jangan warna merah ya, ganti warna dulu biar kelihatan. Negatif 5 dikali positif 5. Negatif 5 dikali 5. Di sini 5-nya itu adalah negatif, dan di sini 5 di sini adalah positif. Kita lihat di sini rumusnya. Negatif bertemu dengan yang positif. Negatif bertemu yang positif, hasilnya harus negatif. Berarti isinya negatif 25. Paham ya? Gampang sekali. Ibu, kalau misalkan yang pembagian kayak gimana? Pembagian juga sama. Jadi kalau misalkan Ibu punya angka berapa ya? 12 dibagi negatif 2. Ibu pakai angka yang mudah-mudah dulu supaya kalian paham dulu konsepnya. Jadi walaupun menggunakan angka yang besar, nanti kalian sudah paham gitu ya. 12 dibagi negatif 2. 12 di sini adalah bilangan positif, dan 2 di sini adalah bilangan negatif. Positif bertemu dengan negatif. Positif bertemu dengan negatif itu hasilnya adalah negatif. Berarti isinya adalah negatif 6. Gitu. Paham ya? Mudah sekali. Nih, misal ada contoh yang lain nih. Negatif 13 dikali negatif 3 sama dengan berapa? Negatif 13-nya adalah bilangan negatif, dan 3-nya adalah bilangan negatif. Negatif bertemu dengan negatif. Negatif dengan negatif, hasilnya pasti positif. Hasilnya berarti 13 kali 3 berapa? 39. 39-nya adalah bilangan positif karena rumusnya di sini adalah negatif bertemu dengan negatif sama dengan hasilnya adalah positif. Gitu. Paham ya? Jadi kalian untuk memudahkan kalian tuh tinggal hafal, tinggal ini aja nih,
perhatikan yang ini, negatif hasilnya positif. Kemudian yang salah satunya berbeda ya, kalau salah satunya berbeda, positif negatif berarti hasilnya harus negatif. Jadi kalian harus bisa membedakan kedua ini gitu ya. Jadi fokusnya di sini aja gitu, karena ya tinggal cuma dibaliki yang nih ya, positif negatif ini juga kan tinggal dibalikin aja ya. Ini tinggal dibalikin, negatifnya di depan, positifnya di belakang, ya hasilnya tetap negatif. Oke, paham ya? Oh, gampang ya ternyata nih, masih gampang. Lanjut. Soal yang lain ya. Kalian pernah lihat soal seperti ini? Nah, perhatikan di sini ada dua tanda bertemu, negatif dan negatif. Ibu kan kalau lihat penjelasan yang kemarin, ini tuh bisa menggunakan hutang dan bayar. Contoh, misalkan hutangnya itu kan 10 karena negatif 10. Tapi ininya 20-nya adalah positif. Ya, 20-nya adalah positif, berarti isinya itu adalah 10 positif. Nah, awas kalian jangan terjebak dengan soal-soal yang seperti ini. Jadi, kalau bertemu dengan soal seperti ini, kita gunakan rumus yang ini ya. Rumus yang ini. Misalkan ada dua tanda bertemu. Lihat, dua tanda bertemu. Udah kayak orang nangis aja ini. Dua tanda bertemu nih, ya. Yang ini sama yang ini. Nah, dua tanda bertemu. Tandanya di sini adalah negatif. Sebenarnya ini kan kurang dan negatif, tapi kita pakai rumus yang ini ya. Jadi negatif dan negatif hasilnya adalah positif. Berarti kalian kalau mengerjakan soal seperti ini, 20 ditambah 10 sama dengan 30. Nah, ini adalah contoh soal khusus lah ya, bisa dibilang khusus karena tidak bisa menggunakan pakai cara yang hutang atau bayar atau pakai yang bulat-bulat. Nah, gitu. Jadi, kalau misalkan kalian menemukan soal seperti ini, kalian ingat aja rumus yang ini ya. Ibu boleh nggak pakai rumus yang ini tapi soalnya yang kemarin-kemarin? Bisa. Misal nih 180 ditambah negatif 40. Misal ya. Hutangnya itu kan 40, negatif. Bayarnya adalah 180. Berarti dia kan kelebihannya itu 140 kan? Ya, kita pakai rumus yang gini. Kita pakai ke aplikasi ini. Sama nggak nih isinya ya? Lihat tandanya yang ini. Dua tanda ini ketemu. Positif dan negatif. Positif dan negatif adalah negatif. Berarti 180 dikurangi 40 sama dengan 140. Sama isinya. Ternyata menggunakan rumus ini ke yang tambah dan kurang, kalau misalkan ininya dua tandanya ini ada ketemu, boleh menggunakan rumus yang ini gitu. Jadi lebih memudahkan kalian ya gitu. Jadi ini adalah pilihan lain, jadi kalian boleh menggunakan cara yang manapun kecuali yang ini. Contoh soalnya seperti ini ya. Kalau soal yang ini emang khususon lah ya, kita bilang ini khusus sekali karena yang ini tuh sebenarnya banyak menjebak siswa-siswa nih ya, karena disangkanya 20 itu positif, yang ininya negatif. Jadinya bisa pakai yang rumus yang kemarin. Nah, enggak ya. Jadi khusus yang pengurangan ini sama ini ya pakainya yang rumus ini aja gitu. Paham ya? Oke. Oke, misal ibu ada soalnya seperti ini. Kita narik lagi nih ya materi-materi yang kemarin. Kita satuin nih. 450 ditambah 350 dibagi negatif
50. Nah, kalian tentunya masih ingat ya urutan-urutan tambah, kurang, kali, bagi, ataupun kurung, itu yang ngerjain siapa dulu. Kalau masih lupa ataupun kalian belum nulis, nah kalian sebaiknya lihat dulu ya video ibu yang lain, atau yang sudah menulis dibuka kembali, kita lihat lagi urutan-urutannya. Oke, kita lihat di sini ada tambah, ada bagi, dan ditambah lagi ada bilangan negatif ya. Tambah dan bagi. Kita fokus dulu ini, satu-satu kita uraikan ya. Tambah dan bagi, siapa dulu yang kita kerjakan? Urutannya siapa dulu? Ayo, siapa yang masih ingat? Tambah dan bagi, siapa dulu nih? Ya, betul. Yang dikerjakan terlebih dahulu itu adalah pembagian. Berarti kalian mengerjakan ini dulu. Nih, 350 dibagi negatif 50. Lihat, 350-nya adalah bilangan positif dan 50-nya adalah bilangan negatif. Ya, jadi yang belum rumusnya nih yang tadi yang belum ditulis, tulis dulu ya. Positif dengan negatif. Positif dengan negatif hasilnya itu adalah negatif. Nih, berarti 350 dibagi negatif 50. Berarti isinya pasti negatif. Kita tulis lagi 450-nya. Jadi jangan nulis hasilnya itu di sini ya, karena posisinya ada di belakang. 350 nih tambahnya di ini lagi ya, ditulis lagi ya. Tambah, kan Bu hasilnya negatif. Nah, negatifnya kita kurungin dulu. Dikurungin negatif. Kita hitung 350 dibagi 50. Nih, kalau misalkan kalian tipsnya nih dari Ibu, kalau misalkan kalian ada soal, ada angka nolnya itu jangan takut duluan. Gampang, tinggal ditutupin. Kalau pembagian ya, kita tutupin nolnya di sini. Di sini nolnya ada tutup 1, di sini juga 1, berarti 35 dibagi 5. Ya. Kita tutup nolnya nih, kita tutup nolnya. Karena di sini nolnya juga 1, ini 1. Jadi 35 dibagi 5. Di perkalian 5, ada enggak yang hasilnya 35? Ada, 5 dikali 7. Berarti, kalau pembagian tuh tinggal dicoret sih ya sebenarnya. Coret 1. Nah ya, nantilah Ibu ajarin ya sistem coret yang kayak gini ya. 35 dibagi 5 itu 7. Nah, kayak gini ya. Tuh, lupa. Berarti, nah balik lagi nih. Ada 2 tanda bertemu. Tanda positif dan negatif. Positif dan negatif bertemu. Berarti hasilnya adalah dikurangi 7. Gitu, paham ya? Nih. Positif, negatif, negatif. Jadi kurang ya, hasilnya itu jadi kurang, biar memudahkan kalian nih. Berarti 450 dikurangi 7 berapa? 443. Oke, paham ya? Jadi kalian asalkan banyak-banyak berlatih, banyak melihat rumusnya, jadi supaya nggak lupa dan nggak kebalik juga. Nah, sehabis ini kalian coba latihan dengan soal-soal yang lain. Bisa kalian lihat di internet ataupun di buku kalian ya. Oke, sekian dari Ibu. Semoga apa yang Ibu jelaskan tentang materi ini bisa dipahami oleh kalian ya. Wassalamualaikum. Dadah.